Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, kami akan menyampaikan 15 keistimewaan dan keutamaan dari membaca surat Yasin, yang merupakan lanjutan dari video sebelumnya, yaitu yang ke-9, memperoleh cahaya di hari kiamat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mendengar satu ayat dari kitab Allah Ta'ala, yaitu Al-Quran, maka ditulis baginya satu kebaikan yang berlipat ganda, dan barang siapa yang membacanya, baginya cahaya di hari kiamat. Yang ke-10, diampuni segala dosa siapapun yang membaca surat Yasin pada malam hari dengan mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan diampuni dosa-dosanya. Seperti yang dikutip dalam hadits riwayat Thabrani Al-Baihaqi dari Abu Hurairah, dan barang siapa yang membaca surat Yasin untuk memohon ridho dari Allah, maka ia akan diampuni dosanya yang telah lalu. Yang ke-11, memberi syafaat di akhirat kelak. Dari sahabat Abu Umamah Al-Baili radhiyallahu anhu, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bacalah oleh kalian Al-Quran karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat kelak sebagai pemberi syafaat bagi orang-orang yang rajin membacanya. Hadits riwayat Muslim. Yang ke-12, jiwa menjadi bersih. Dengan istiqomah dan rutin membaca Al-Quran dapat membuat jiwa kita menjadi bersih. Bisa diibaratkan laksana bunga yang beraroma harum. Tentunya keistimewaan ini berlaku untuk semua surat yang ada di dalam Al-Quran, termasuk surat Yasin. Dari sahabat Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perumpamaan seorang mukmin yang rajin membaca Al-Quran adalah seperti buah al-adrus yang aromanya wangi dan rasanya enak. Perumpamaan seorang mukmin yang tidak membaca Al-Quran adalah seperti buah tamar atau kurma, tidak ada aromanya, namun rasanya manis. Perumpamaan seorang munafik, namun ia rajin membaca Al-Quran adalah seperti buah raihan yang aromanya wangi, namun rasanya pahit. Sedangkan perumpamaan seorang munafik yang tidak rajin membaca Al-Quran adalah seperti buah hanzalah yang tidak memiliki aroma dan rasanya pun pahit. Yang ketiga, belas, meningkatkan keimanan. Apabila kita membaca surat Yasin dengan memahami artinya, maka kita akan memahami juga kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai Sang Pencipta. Betapa mengerikannya kematian dan bagaimana perjuangan para syuhadak di masa lalu demi membela agama Islam, agama Allah. Tentunya hal ini bisa membuat keimanan kita semakin bertambah. Yang ke-14, memperoleh pahala seperti orang bersedekah. Orang yang membaca Al-Quran terang-terangan seperti orang yang bersedekah terang-terangan. Dan orang yang membaca Al-Quran secara sembunyi-sembunyi, laksana bersedekah secara sembunyi-sembunyi. Hadits riwayat Abu Daud, Tirmizi dan An-Nas. Yang ke-15, mendapat kemuliaan. Pada dasarnya, setiap surat yang ada di dalam Al-Quran itu baik. Dengan membaca Al-Quran secara rutin, termasuk surat Yasin ini, maka kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis, siapa yang membaca Al-Quran dan beramal dengan isi kandungannya, maka akan dianugerahkannya mahkota kedua orang tuanya kelak di hari kiamat. Sahabatku yang dirahmati Allah, semoga kita semua senantiasa diberi rahmat dan hidayah untuk senantiasa membaca Al-Quran di setiap waktu dan kesempatan, karena kelak Al-Quran ini akan menjadi penerang dan teman kita di alam kubur dan penolong di hari kiamat. Semoga bermanfaat. Jazakumullah khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.